Hey, sudah lama kita tidak ngebuat video ngopi yang ngebahas banyak banget pembahasan. Di video ngopi kesempatan gue bakal balik lagi untuk menggunakan mode Andre. Dimana gue bakal melihat dan juga ngasih tahu ke lu semua tentang 3 video yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang dari 1 pekan terakhir. Oke, video pertama yang ngeliatin penjual toko buku yang kagak masukin bukunya meskipun tokonya udah tutup. Yang kedua tentang video jarah menjarah yang semakin concerning gitu, karena kita sendiri juga pada udah ngeliat gitu, gue yakin beberapa video-video kecelakaan truk dan segala macem gitu, terus habis itu bukan ditolongin tapi malahan muatannya diambil-ambilin. Dan yang terakhir kita bawa ngobrolin soal permasalahan yang ini udah kalau nggak salah tuh 2 minggu yang lalu gitu dibuatnya, ya nggak sih, tanggal 18 Februari 2025, di mana ada satu keluarga yang nekat keluar mobil di daerah Taman Safari Indonesia. Di mana buat lo semua yang nggak tahu konteks dan juga kesalahan di mana, di Taman Safari Indonesia itu lu nggak boleh keluar mobil untuk melihat satwa-satwanya secara langsung. Jadi selamat datang di ngobrolin persoalan Indonesia, dan kita kembali lagi. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat selalu gitu ya. Gue pengen nanya ke lu semua. Indikator orang Indonesia udah pada mulai pinter tuh apa sih? Apakah dengan bermain Genshin terus orang-orang udah pada senang itu ngebaca lore-nya? Atau mungkin karena IQ rata-rata orang Indonesia itu sudah semakin terlihat tinggi gitu? Well, ada jawaban yang menarik banget yang diutarakan sama penjual toko buku. Yang dimana ini video sebenarnya originalnya ada di TikTok, namanya Buddha Kangon, dan masih ada sampai sekarang. Menariknya adalah respon orang-orang di Twitter dan juga di TikTok itu berbeda. Tapi sebelum kita ngeliat responnya, kita lihat dulu videonya tentang apa. Ini videonya tentang bagaimana si penjual toko buku ini mengamankan bukunya meskipun tokonya udah tutup, dan ini menarik banget. Oke, captionnya, indikator Indonesia pintar menurut pedagang buku. Rendahnya literasi membuat pedagang buku ini merasa aman. Sedih gak sih lo ngeliat captionnya? Loh Bang Irfan, itu kalau yang ini siapa yang masukin ya, kayak yang di luar gini nih? Oh, itu juga dimasukin. Loh. Ya, jadi konteksnya adalah Mas Irfan ini penjual toko buku atau salah satu orang yang ngejagain toko buku di daerahnya, itu ditanya sama si pembuat video. Lagi tutup nih, bukunya gimana cara dibalikin? Soalnya kan ini banyak terus habis itu ribet. Nah, dijawablah sama Mas Irfan seperti ini. Kok bisa? Apa nggak khawatir hilang gitu? Ya, kalau hilang berarti Indonesia nggak pintar. Wah, keren. Yo. Ini serius Bang, nggak dimasukin ya kayak gini nih? Serius, di luar. Gila ya? Dimasukin. Gila ya? Semoga setelah video ini rilis orang-orang nggak secara sengaja datang ke tokonya Om Irfan terus habis itu ngambilin bukunya gitu. Seakan-akan membuktikan kalau misalnya Indonesia itu pintar. Nggak kayak gitu ya. Oke. Aduh. Tapi keren sih jawabannya sih. Keren sih jawabannya Om Irfan sih. Ya, jadi gue sendiri agak sedikit miris gitu ya. Di video ini berarti menunjukkan kalau misalnya ternyata orang Indonesia masih nggak banyak yang pinter, ya nggak sih? Tapi gue selalu berusaha dan juga berdoa gitu, semoga kedepannya gue juga bisa ikut ngebantu orang-orang seenggaknya biar mengerti kalau misalkan literasi itu penting, kalau misalkan kecerdasan itu pun penting. Dan lu kalau misalkan lihat respon video ini di Twitter dan juga di TikTok itu beda banget. Di Twitter itu banyak banget yang ngasih quotes-quotes keren. Salah satunya quotes yang berbunyi, pembaca itu tidak mencuri dan pencuri itu tidak membaca. Anjay, jadi tidak akan mungkin pencuri itu mengambil bukunya. Sementara di TikTok orang-orang berkomentar seakan-akan nge-roleplay pencurinya dengan bilang lah, kalau gue jadi pencuri gue tinggal ambil terus gue loakin. Pencuri buku tidak akan membaca tapi di kilo. Pencuri tidak membaca buku tapi menjual buku. Well, anomali komentar ya di TikTok. Itu satu video pertama. Dan menurut gue ini salah satu video yang seenggaknya agak ngegelitik hati orang-orang Indonesia, biar seenggaknya kita punya motivasi untuk menjadi lebih pintar. Jangan sampai kita cuman menjadi masyarakat yang justru tidak suka sama orang-orang yang punya literasi tinggi atau orang-orang yang seenggaknya bisa berpikir dan juga berargumentasi tentang apa aja yang salah di negara kita tercinta. Dan kita bakal masuk ke dalam video pembahasan yang kedua, di mana ini terjadi di Tol Cipularang. Ada truk yang kecelakaan, dan ini truk kasur gitu ya. Tapi mirisnya bukannya orang-orang itu bantu nolongin gitu, warga lokal bantu nolongin, tapi malah ngejarah isi dari truknya, which is itu adalah kasur. Gua kira ya yang dijarah itu cuman makanan-makanan bahan pokok doang, tapi bahkan kebutuhan tersier kayak kasur juga loh. Nih, ini musik copyright nih, kentut lah. Sejumlah warga menjarah kasur lantai dari mobil yang alami kecelakaan di Tol Cipularang KM 90 arah Jakarta Minggu sore. Dan ini tentunya tidak terpuji.
Nih ya, sebelum gua ngeliat video ini, gua ngiranya kalau misalnya gua nojul menjadi kecelakaan, gua tuh bakal dibantu sama orang-orang sekitar. Tapi setelah gua ngeliat baru-baru ini video-video yang berhubungan dengan orang-orang yang pada kecelakaan, terus habis itu bukan ditolongin tapi malahan ada barang-barang yang hilang, oke, HP hilang, terus habis itu dompet hilang, terus belum lagi kalau misalkan ngelihat video kecelakaan kayak misalnya truk-truk gitu ya, bukannya dibantuin tapi malahan diambil-ambilin. Kayaknya gue ngerasa akan lebih baik kalau misalnya gue sudah mempersiapkan diri untuk bisa menolong diri sendiri dah ketika kecelakaan dibanding harus dibantuin sama orang-orang sekitar, saking mungkin banyak banget video-video yang kayak gini gitu ya. Soalnya gue nggak ngeliat 1-2 kali nih, tapi ada juga video lain kayak misalkan video truk duren tuh yang kalau nggak salah kecelakaan terus habis itu duren bukannya ditolongin dimasuk-masukin lagi tapi malahan diambil-ambilin, terus habis itu si supirnya itu diwawancarin sama orang yang buat videonya kan, dia udah sedih banget, udah lemes banget gitu, udah mah kecelakaan terus habis itu barang-barangnya hilang, udah kayak udahlah nothing tulus udah diambil-ambil aja nggak masalah gitu. Cuma yang lucunya adalah caption dari Innova Community selaku akun yang emang share video ini yang bilang katanya orang kecelakaan bukannya dibantu malah dicolong, mobil Indonesia Value tapi di Bali nggak kayak gini. Konteksnya dia ngomong di kalimat kedua adalah karena ada kecelakaan di Bali tapi bukannya diambil-ambilin malahan dibantuin. Ya yang di-share sama Amazing Bali nih. Sebuah truk mengangkut minyak goreng terbalik di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra. Beberapa warga dan pengendara yang lewat langsung membantu memindahkan muatan minyak goreng ke pinggir jalan sehingga tidak membahayakan kendaraan yang lain. Kita bakal lihat videonya bareng-bareng bagaimana aksi dari warga Bali yang menolong supir dari truk yang sedang kecelakaan ini. This is respectable action. Dan ini harus dicontoh sama orang-orang yang ada di setiap lini negara Indonesia gitu. Tapi let's be real ya. Meskipun ada video kayak gini, sebenarnya kalau misalnya kita mau objektif gitu ya, hampir di setiap daerah Indonesia anjir pasti bakal ada video atau aksi-aksi kalau misalnya kecelakaan bakalan diambilin barang-barangnya. Cuman ya ada yang kerekam, ada yang ke-expose, ada yang kagak juga kayak gitu. Cuman intinya ya, baik lagi. Gimana caranya kita agar ngasih tahu ke orang-orang kalau misalkan yang kayak gini tuh nggak baik, ya dengan ngasih tahu kalau misalkan kayak gini tuh nggak baik, ya nggak sih? Ya mungkin nanti kalau misalkan dia kecelakaan baru ngerasain kalau misalkan yang diderita orang itu bukan sebuah kesempatan yang harusnya tuh dimaksimalin gitu keuntungannya buat pribadi gitu, tapi emang harus ditolongin, ya nggak sih? Empati emang perlu. Ini di negara kita tercinta ini empatinya sangat amat terkotak-kotakan gitu. Kenapa gitu? Karena kita selalu harus merasakan dulu gitu susahnya kehidupan orang lain baru kita punya empati gitu. Padahal kan empati bisa kita rasakan hanya dengan melihat saja gitu. Itu video kedua yang bakal kita bahas dan kita bakal masuk ke dalam pembahasan terakhir yang sebenarnya udah kelar permasalahannya. Oke, ini video hadir dari Instagram kalau nggak salah pertama kali akunnya Raden Dim yang nge-share ya hari yang lalu dan udah dikonfirmasi juga sama pihak Taman Safari dan udah dikasih action juga kalau misalkan mereka itu di blacklist karena melakukan aksi yang ada dalam video tersebut. Jadi buat lo semua yang nggak tahu apa yang mereka lakukan, kita bakal sama-sama lihat videonya. Konteksnya adalah mereka turun dari mobil yang sebenarnya ada peraturan di Taman Safari Indonesia kalau misalkan mereka nggak boleh turun dari mobil. Oke. By the way ini lagunya copyright ya, lagu Avengers. Jadi gue bakal nyanyiin secara manual. Let's go. Tet 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 tet. Jeng sampai masuk ke kandang binatang sungkem nggak tuh? Ya, jadi seperti yang udah gue jelaskan di konteks sebelumnya, ada keluarga yang seperti ini berasal dari daerah Bogor dan juga Sukabumi ya. Kalau misalnya gue lihat dari beritanya ini mereka dari Sukabumi yang tidak mengindahkan peraturan yang ada di sana, di mana mereka turun di wilayah kebun binatang yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk turun dari mobil. Jadi mereka langsung ketemu sama satuannya dan langsung pegang-pegangan tuh sama burung flamingo tuh. Nah, yang agak sedikit lucunya di sini adalah orang-orang sebagian ada yang mempermasalahkan videonya karena seakan-akan videonya ini memperlihatkan keluarganya itu turun di kandang singa atau di kandang harimau. Soalnya kan ini kan scene awal kan kayak gini, masuk ke kandang yang memang harus dibuka tutup gitu ya pintunya. Which is setahu gue tuh ini kalau misalnya kandangnya buka tutup tuh kandang-kandang karnivora gitu ya. Terus habis itu si pembuat videonya ngeliatin ada singa. Ini singa betina nggak sih kalau nggak salah? Ya ini singa betina. Terus habis itu scene-nya
kepotong sama orang-orang yang keluar dari mobil seakan-akan mereka ada di kandang singa. Dan ini sudah diklarifikasikan sama pihak Taman Safari Indonesia kalau misalnya mereka itu tidak turun di kandang singa, melainkan di kandang burung flamingo. Kayak gitu. Dan ada himbauan juga yang ngasih tahu kalau misalkan di Taman Safari sebenarnya lu juga bisa melakukan ini. Turun dari mobil terus habis itu langsung merasakan secara dekat gitu ya satuannya kayak gimana dengan keluar dari jalur mobil terus habis itu mengikuti beberapa wahana-wahana lain kayak misalkan Baby Zoo, Istana Panda dan segala macam. Itu bisa langsung deket banget tuh sama satuannya. Cuman ya mungkin karena mereka belum tahu sampai pada akhirnya nggak ngelihat ada pelang tidak boleh turun dari mobil, terus akhirnya melakukan kesalahan fatal seperti ini. Ya gitu. Dan mau itu lo ada di kandang singa, mau lo itu ada di kandang burung gitu ya, ini tetap salah dan tidak diperbolehkan gitu cuy untuk dilakukan men. Oke, jadi itulah 3 video yang udah gua bahas di video ngopi kesempatan kali ini. Kita belajar kalau misalkan ternyata ya kita masih harus meningkatkan kemampuan literasi dari masyarakat Indonesia karena ada fakta kalau misalkan bahkan pedagang buku pun masih berani untuk tidak naroin barang-barangnya gitu ketika tokonya sedang tutup. Karena apa? Karena karena literasi membuat pedagang buku ini merasa aman. Terus yang kedua, kita bisa ngelihat dan juga kita bisa belajar kalau misalkan kita masih harus tetap peduli sama sesama, apalagi yang sedang kena musibah. Jangan sampai kita justru mengambil kesempatan saat ada orang yang kena musibah. Dan yang terakhir, selalu melihat pelang yang ada di tempat wisata. Nggak cuman kebun binatang doang, tapi area-area hijau-hijau yang lain kayak misalnya curug dan segala macam. Apalagi kalau misalnya lu pergi ke daerah-daerah yang bisa berenang gitu ya, hati-hati. Kalau misalnya lu kagak ngelihat pelang, kalau misalkan ini kedalamannya berapa meter bisa bahaya, apalagi lu nggak bisa berenang. Jadi mungkin itu aja topik kopi pada kesempatan kayak ini. Gue tunggu segala macam pendapat dan juga komentarnya di kolom komentar. Terima kasih banyak udah selalu menikmati video ini. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like, dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Terima kasih banyak. Gue undur diri. Sampai jumpa.